Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky, NPM 2150213 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang mengulas buku. Baiklah, identitas buku pertama terdapat judul Ekonomi Pembangunan, penulis Dr. Rangges Pattarapana SEMSI, penerbit Samedia, tahun 2017, tebal 249 halaman, bahasa Indonesia, sampul putih, merah, dan hitam. Orientasi. Buku pertama ditulis oleh Dr. Rangges Pattarapana, SEMSI, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 5 November 1975. Menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar Tamamau 1 Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1989. Melanjutkan pendidikan pada Muhammadiyah 1 Ujung Pandan dan lulus pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan pada SMAN 5 Makassar dan lulus pada tahun 1995. Melanjutkan pendidikan sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia dan lulus pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan magister S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan strata 3 S3 pada program studi administrasi publik di Universitas Negeri Makassar dan lulus tahun 2013. Baiklah, identitas buku kedua terdapat judul Pengantar Ekonomi Pembangunan, penulis Aris Triyono SEMM, penerbit Dipublis, tahun 2020, tebal 132 halaman, bahasa Indonesia, sampul putih dan oranye. Orientasi. Buku kedua ditulis oleh Aris Triyono, SEMM, merupakan dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat. Menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan manajemen di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2000. Pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan konsentrasi sumber daya manusia selesai tahun 2014. Selain buku pengantar ekonomi pembangunan, buku yang pernah ditulis adalah Manajemen Risiko, Pengantar Ekonomi Makro, Manajemen Pemasaran, Esensi pada Ekonomi Makro, dan Merajut Asa. Tafsiran. Dapat disimpulkan bahwa kedua buku ini itu sendiri bisa dijadikan referensi untuk mata kuliah ekonomi pembangunan maupun pengantar ekonomi pembangunan, ataupun mata kuliah yang lain terkait. Buku ini sangat menarik untuk dibaca karena buku ini mengulas analisis proses dan permasalahan pembangunan ekonomi. Maka dari itu, penting sekali mempelajari tujuan pengembangan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih makmur. Kemakmuran masyarakat ini pun dapat diukur lewat pendapatan per kapita dalam waktu yang lama. Banyak sekali persoalan yang dapat dipelajari dari kedua buku ini, seperti pengertian, makna, dan hakikat pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, indikator pembangunan ekonomi, teori pertumbuhan pembangunan ekonomi, karakteristik negara berkembang, hambatan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, dan persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Kedua buku ini memaparkan sebuah proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal. Pendapatan per kapita penduduk dengan memperhitungkan bertambahnya penduduk, serta adanya perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara, dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Pemerintah negara harus mengetahui karakteristik masyarakat sebelum melaksanakan pembangunan sehingga dampak negatif dari pembangunan dapat diminimalisasi.
Oleh karena itu, diperlukan indikator-indikator yang dapat dijadikan tolak ukur terjadinya pembangunan, peran serta masyarakat, pemerintah, juga semua elemen dalam suatu negara untuk berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi dalam sebuah proses pembangunan sangat dibutuhkan. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang dalam suatu perekonomian bisa dikatakan berkembang jika pendapatan per kapita dalam jangka panjang lebih cenderung meningkat. Namun bukan berarti bahwa pendapatan per kapita harus selalu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang tergantung dalam kedua buku ini. Gambar pada kulit buku sampul atau menarik, menggunakan struktur bahasa yang baik dan benar sehingga mudah dipahami. Pembahasannya cukup lengkap, mengupas seluruh permasalahan yang terkait, menyesuaikan dengan target pembaca yang kebanyakan adalah mahasiswa, memberikan informasi secara terperinci sehingga mudah ditangkap dan mengesankan serta memberi arahan mengenai pendapatan per kapita penduduk. Dengan memperhitungkan bertambahnya penduduk, setidaknya buku ini sangat berguna menambahkan ilmu, khususnya pembangunan ekonomi. Kelemahan dari buku ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sedikit kekurangan dari kedua buku ini, yaitu ada baiknya pembangunan ekonomi dibahas lebih tuntas lagi dan adanya penggunaan kata istilah yang kurang dipahami. Rangkuman. Demikian ulasan buku tentang pembangunan ekonomi karya Dr. Rangges Pattarapana SE, MSI, dan Aris Triyono SE, MM setelah mempelajari dan merangkum buku pembangunan ekonomi tersebut bahwa dalam kehidupan itu penting sebagai upaya untuk menaikkan pendapatan total dan juga pendapatan per kapita. Dengan diperhitungkannya jumlah penduduk yang meningkat disertai dengan perubahan dasar di dalam struktur ekonomi dan pemerintah pendapatan bagi warga negara. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi para pengampu pendidikan, yaitu di kalangan mahasiswa atau guru untuk dijadikan sebagai bahan materi untuk belajar. Buku yang disebut belakangan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan definisi pembangunan ekonomi maupun memahami konsep dasar pembangunan ekonomi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampu memahami ciri-ciri tujuan masalah dan solusinya, mampu memahami sistem informasi pembangunan, memahami teori-teori pembangunan ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.